Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Febriana. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 2, keamanan jaringan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila suara saya tidak terdengar jelas atau serak karena memang saat ini saya sedang sakit. Eh, tapi saya akan tetap berusaha menyelesaikan tugas 2 saya ini. Eh, Tugas praktikum 2 keamanan jaringan yaitu konfigurasi NAT overload dan konfigurasi VPN side to side. Nah, langkah pertamanya kita buka buku panduannya dulu. Kita bisa buka di aktivitas belajar 8, ada pedoman tugas 2. Di sini instalasi Cisco Packet Tracer dan buka file paket tracer NAT yang sudah disediakan. Nah, untuk instalasi bisa teman-teman buka dari download dari akun webnya resminya, dan untuk file packet tracernya bisa teman-teman buka di file pendukung. Langkahnya seperti ini, kalian buka aja di aktivitas belajar 1, keamanan jaringan. Setelah itu kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada file pendukung materinya. Kalian klik, pilih yang keamanan jaringan, lalu di-download. Nah, di sini saya sudah mendownload paket Cisco-nya. Jadi kita tinggal buka. Tapi sebelum itu, buat teman-teman, kalau misalkan masih disuruh login saat membuka Cisco paketnya, kita bisa matikan dulu data yang tersambung ke jaringan laptop kita. Kita matikan dulu supaya kita nggak perlu login di Cisco-nya. Kita matikan dulu aja. Nah, ini sudah datanya sudah mati, baru kita buka Cisco Packet Tracer-nya. Tapi kalau teman-teman bukanya dengan sambungan data, dia akan minta untuk login ya. Nah, setelah terbuka paket yang paketnya seperti ini, Cisco paketnya, kita pilih file, kemudian kita pilih file. Oke. Nah, kemudian kita pilih open. Setelah itu oke. Nah, kita buka, pilih file yang sudah kita download. Kalau teman-teman bingung mencari downloadnya di mana, kita buka aja di file download. Nah, ini. Kemudian kita pilih yang ini. Saya sudah mendownloadnya, bahan praktikum keamanan jaringan, kita pilih. Terus kita pilih lagi. Nah, ini ada beberapa modul. Kalau di aku, dia tersimpan di modul 5. Kalau nggak salah ya. Nah, ya. Nah, kita pilih. Berhubung tadi aku praktikumnya konfigurasi NAT overload, aku pilih yang NAT. Nanti akan ada konfigurasi IP yang seperti ini. Oke, nah ini akan ada jaringan yang seperti ini. Jadi, nah setelah terbuka seperti ini, baru kita masuk ke langkah berikutnya. Kita buka lagi pedomannya. Setelah itu, ini alamat IP-nya sudah dalam tabel. Nah, pastikan PC yang terdapat pada jaringan ini dan jaringan ini dapat mengakses web dan FTP server yang terdapat pada network. Dan kemudian melalui browser yang terdapat di PC 0, akses web server, HTTP ini, kemudian tombol Go. Nah, kita pilih yang tadi, pakai tracer PC 0 ya, PC 0-nya kita pilih. Kemudian ya, kita ketikkan
Alamat IP-nya 192.168.20.5. Kita go. Ternyata request timeout. Oke, kita perbaiki dulu, mungkin ada yang salah konfigurasinya. Perbaiki dulu. Oke, setelah itu kita coba lagi untuk menghubungkan pc0 dengan web server. Web browser, kemudian kita masukkan alamat IP-nya 192.168.20. Nah, sudah terhubung ke web server. Jadi kalau teman-teman mengalami kendala, kita ubah kabelnya, kita ulangi, dan kita ubah R2-nya seperti yang sudah saya lakukan tadi. Kemudian kita net start. Oke, start. Nah, ini sudah ada ya alamatnya. Kemudian kita akan confirm. Oke, verifikasi. Oke, selanjutnya confirm PC4 akses FTP ini. FTP 192.168.2010 sudah berhasil. Kembali ke desktop, kemudian command prompt, kita net start. Nah, ini sudah ada ya untuk PC4 dengan alamat IP tadi 192.168.2010 sudah terhubung ke FTP server sesuai dengan contoh. Selanjutnya kita masuk ke tahap konfigurasi. Semua PC terdapat jaringan ini dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan internet sehingga. Nah, ini cara konfigurasinya, kita langsung konfigurasi saja. CLI, kita enter, kemudian config, kemudian kita integer f0/0 f0 ipnat inside f1 f0/1 ipnat inside integer s0 s0/1/0 ip not outside.
kemudian exit. Masukkan lagi, kita akan akses list. Ada kesalahan sedikit dalam penulisan, kita ulangi lagi. Akses list 1 permit 192.168.10.0 spasi 0.0.2. Hasil. Kemudian kita IP NAT inside search is 1 in 0/1/0 overload. Kita exit. Setelahnya kita lakukan tahap analisis. Mulai browser dapat PC0, PC3, dan PC4 untuk mengakses web server tadi ya. Oke, PC0 sudah berhasil, 3 dan 4. Ini PC3, desktop, web browser. Masukkan alamat IP-nya info 25. Kemudian kita apply atau go. Ini sudah bisa diakses ke web server untuk PC3. Next, selanjutnya lakukan hal yang sama juga. Web browser 192.168.20.5. Go. Oke, PC4 juga bisa terhubung ke web server. Selanjutnya kita akan cek dengan segera verifikasi menggunakan nestat melalui command prompt yang di web server. Oke. Web servernya kita pilih. Kita ke desktop, command prompt net. Oke, kemudian kita di sini juga sudah ditampilkan untuk inside global dan outside lokal dan globalnya.